Hit and run. Apa juragan pernah dengar istilah nama tadi? Hit and run, atau pukul dan lari, sering dipakai sebagai istilah lain dalam pestisida nabati. Yang artinya, pestisida ini ketika diaplikasikan, akan membunuh hama sasaran saat itu juga, dan setelah hamanya mati, residunya akan hilang di alam. Sehingga tidak akan meninggalkan residu yang berbahaya untuk tanaman, hewan dan manusia yang bukan sasarannya. Cukup dengan modal yang murah dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Juragan tidak perlu lagi menguras kantong dalam-dalam untuk mengendalikan hama maupun penyakit di tanaman cabai, terong, tomat, dan jenis lainnya. Karena cukup dengan 3 bahan dari alam, juragan bisa untuk kendalikan kutu daun, tungau, belalang, ulat gerayak, ulat daun, dan penggerak batang. Bahkan juga bisa untuk menghambat perkembangan jamur patogen penyebab layu, busuk ranting, busuk buah, maupun bercak daun. Lalapan daun pepaya bersanding dengan ayam penyet, memang menggoda. Dengan rasanya yang agak pahit, sangat pas, dengan rasa pedas dari sambal. Namun yang akan saya bahas, bukan masalah ayam penyet atau lalapan. Saya akan membahas, terkait daun pepaya, yang dimanfaatkan di dunia pertanian. Daun pepaya memang pahit, dari rasa pahit ini, ternyata dimanfaatkan sebagai bahan insektisida alami. Di dalam daun pepaya, mengandung senyawa toksik, seperti saponin, alkaloid karpain, papain dan flavonoid. Senyawa papain, merupakan racun kontak yang akan masuk ke dalam tubuh hama, melalui lubang-lubang alami dari tubuhnya. Senyawa ini, juga bekerja sebagai racun perut, yang masuknya melalui mulut hama, baik dengan memakan bagian tanaman yang sudah terserang. Sedangkan zat flavonoid, yang bekerja sebagai racun saraf, yang diduga bisa menyebabkan kutu daun, maupun hama lainnya, mengalami penurunan aktivitas gerak. Dan akhirnya, hama-hama akan jatuh mati. Daun pepaya ini, mampu mengendalikan hama, seperti kutu daun, aphids, rayap, ulat daun, ulat tanah, trips maupun ulat bulu. Senyawa lain yang ada di daun pepaya, seperti terpenoid, dapat menyebabkan kematian sel bakteri. Sehingga bisa untuk mencegah dan mengendalikan penyakit akibat bakteri, seperti layu bakteri di tanaman cabai juragan. Dari penelitian yang dilakukan Lutfi tahun 2022, bahwa ekstrak kunyit terbukti dapat menghambat pertumbuhan jamur pada cabai secara in vitro. Kunyit yang selama ini kita kenal sebagai bahan masakan dan jamu, ternyata bermanfaat juga untuk tanaman juragan. Kandungan utama pada kunyit ini adalah kurkumin, yang mempunyai sejuta manfaat untuk tanaman maupun tubuh manusia. Yaitu sebagai antioksidan kuat, penyembuh luka, dan sifat antiinflamasi maupun antimikroba, serta anti jamur. Kunyit juga mengandung senyawa kimia lain, seperti steroid, terpenoid, fenol dan flavonoid. Senyawa-senyawa tersebut dapat menghambat pembentukan dinding sel jamur, sehingga pertumbuhan hifa menjadi terhambat. Adanya sifat ini, maka penggunaan kunyit bisa untuk mencegah perkembangan jamur, penyebab penyakit layu maupun antraknosa. Serta perkembangan penyakit bercak daun dan busuk ranting di tanaman juragan. Kunyit juga dapat mengendalikan hama, seperti aphids, ulat gerayak dan tungau, di tanaman cabai juragan. Lengkuas atau istilah Jawanya, sering disebut sebagai laos. Bukan nama negara ya juragan.
Namun laos ini, yang saya maksud jenis tanaman rimpang, untuk membuat pestisida nabati. Lengkuas atau laos ini, mengandung minyak atsiri, yang di dalamnya terkandung senyawa kimia lain. Seperti metilsinamat, sineol, eugenol, kamfer, sekuiserpen, galangin, galanganol, dan beberapa senyawa flavonoid. Yang cara kerjanya, sebagai biotoksin dan penolak, yaitu racun biologi dan repelen, pada sejumlah besar hama, yang menyerang tanaman juragan. Seperti jenis kutu kebul, belalang, kutu daun maupun aphids. Seperti dalam penelitian Jufri dan kawannya, pada tahun 2021, bahwa ekstrak dari lengkuas ini, mampu mengendalikan hama kutu kebul, di tanaman cabai. Ekstrak lengkuas, juga mempunyai sifat anti jamur, antibakteri dan antiveedan, yang bisa menghambat perkembangan dan penyebaran jamur maupun bakteri, penyebab penyakit. Seperti layu bakteri, layu fusarium, patek, bercak daun, maupun busuk batang atau ranting. Untuk membuat pestisida nabati, yang bisa untuk mengendalikan semua hama, di tanaman cabai juragan. Cukup dengan menumbuk, ketiga bahan tadi jadi satu. Kunyit yang digunakan, cukup 100 gram, dengan modal 1.500. Dan untuk lengkuasnya pun, juga 100 gram, sekitar harga 1.500 juga. Sedangkan untuk daun pepaya, juragan cukup gunakan 1 lembar daun yang berukuran cukup besar. Selain daun pepayanya, juragan juga bisa gunakan buah pepayanya yang masih muda. Karena cukup 1 lembar daun pepaya, juragan bisa petik di kebun tetangga. Asalkan izin dulu juragan ke tetangganya. Setelah ditumbuk sampai halus, juragan larutkan dalam 1 liter air, untuk diremas-remas agar ekstraknya keluar semua. Jika tidak mau ribet, juragan juga bisa memblendernya. Mau langsung digunakan, atau disimpan dulu, untuk diaplikasikan esok harinya juga bisa juragan. Dalam pengaplikasiannya, gunakan dosis perbandingan, larutan dasar dengan air, sekitar 1:10. Yaitu dengan melarutkan 1 liter larutan campuran ini dengan 10 liter air. Sebelum disemprotkan, juragan saring dulu dan pastikan sudah tercampur dan terlarut semua. Waktu penyemprotan, saya sarankan di sore hari saja juragan, karena hama jenis kutu-kutuan biasanya lebih jinak. Mereka akan hinggap di dedaunan untuk tidur, dan untuk jenis ulat, biasanya pada keluar dari persembunyiannya, untuk aktif memakan tanaman juragan. Penyemprotan ini bisa juragan lakukan setiap 1 minggu sebanyak 2 kali secara rutin. Sampai sini saja bagi tips dan cara dari saya. Semoga selalu bermanfaat untuk juragan semua. Sampai ketemu lagi di topik pembahasan seru lainnya.